Assalamualaikum. Siap, Rat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apa kabar hari ini semua siswa Ibu? Baik. Alhamdulillah ya kalau baik. Jadi sebelum proses belajar dan mengajar, sekarang coba kita sama-sama membacakan doa supaya pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Mana ketua kelasnya? Coba memimpinkan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah kejanggalan dari lidahku, supaya mereka mengerti. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman mubaraka warzuqna fahman kamilan. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana suasana kelas kita hari ini? Tadi ada yang piket? Ada ya. Jadi kelas kita pastinya bersih kalau ada yang piket. Kemudian sebelum kita belajar, kita harus siapkan dirinya dulu, rapikan baju. Mana yang belum rapi, tolong dirapikan ya. Harmeni bagaimana bajunya? Sudah siap ya. Yang perempuan sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Jadi pembelajaran sebelum kita belajar, Ibu ingin absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini ataupun hadir semua? Hadir semua ya. Kalau hadir semua, berarti Ibu nggak mesti absen lagi kalau hadir semua ya. Sebelum belajar berarti ini sudah semangat ya, sudah semangat untuk belajar, sudah semangat. Jadi pokok bahasan kita hari ini mengenai dengan peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum kita bahas mengenai peran tokoh ini, kita ingin mengulang sedikit materi pada minggu yang lalu mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia ya, mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi dalam pendudukan Jepang di Indonesia, di situ ada sifat kedatangan awal-awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana sifatnya? Ada yang masih ingat? Oh, bisa ya. Coba. Sifatnya yang ramah terhadap penduduk Indonesia, tidak membedakan penduduk Indonesia dan mau berbaur dengan masyarakat Indonesia. Iya, berarti itu awal sifat
awal-awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Berarti di situ dengan sifatnya yang ramah ya terhadap Indonesia ya. Alhamdulillah kalau masih ingat materi pada minggu yang lalu ya. Kemudian sekarang kita melanjutkan materi hari ini mengenai dengan peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemarin pada minggu yang lalu sudah Ibu ingatkan jangan lupa belajar di rumah untuk minggu selanjutnya mengenai dengan peran tokoh nasional. Ada kalian belajar di rumah? Ada ya. Ada yang tahu siapa-siapa saja peran tokoh nasional? Bisa? Bisa, alhamdulillah. Siapa saja? Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Subarjo, yang keempat ada Sultan Syahrir, yang kelima ada Muhammad Yamin, dan yang keenam ada Ki Haji Bintang. Ya, bagus ya. Berarti yang Sofiatul Izzah sebut 6 tokoh nasional. Sebenarnya itu masih ada, masih banyak. Kemudian yang Sofiatul Izzah jawab ataupun sebut cuma 6 para tokoh pahlawan nasional ya. Kemudian pahlawan nasional ini adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda ataupun dari penjajahan Jepang ya. Kemudian pada masa pendudukan Belanda ataupun Jepang ini ya, untuk meraih ataupun kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ya, bangsa Indonesia sudah merasakan apa? Lebih baik daripada sebelumnya. Ya, lebih baik daripada sebelumnya. Memang bangsa Indonesia dulu ya dijajah oleh bangsa asing ataupun bangsa Jepang. Dengan kemerdekaan Indonesia, dengan berkat perjuangan pahlawan nasional ya yang disebutkan tadi, sudah mendapatkan sebuah kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita sebagai ya generasi muda ini tidak boleh melupakan ya jasa-jasa para pahlawan ya. Jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian pokok bahasan kita hari ini mengenai dengan para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita perhatikan sama-sama. Di situ ada kompetensi dasarnya menganalisis peran tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di situ ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu berpikir kritis dan kreatif untuk bisa menganalisis peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di situ ada aspek penilaian. Aspek penilaian di sini ada 3 ya aspek penilaiannya. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nanti kalian kan ada mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Dan secara berkelompok nanti ibu bisa menilai kalian ya dalam ketiganya penilaian.
Kemudian ada uraian materinya ya mengenai dengan tokoh pahlawan nasional tersebut yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kapan kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Ya, bagus ya. Pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang pertama tadi ada Insinyur Soekarno, itu pahlawan nasional kita ya. Yang Insinyur Soekarno, dia lahir dengan namanya Kusno yang diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi karena ia sering sakit ketika berumur 11 tahun ya, kemudian namanya diganti ya menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Rata ya Yuda, yang yaitu karena nama karena menjadi Karno. Karena dalam bahasa Jawa huruf A berubah menjadi O, sedangkan awalan su memiliki arti baik. Kemudian yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama terdekat di Batu Hampar ya, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidia. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Kulai Balang dan ulama wilayah Lungkutu. Kemudian selanjutnya ada Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir ini dari pasangan Muhammad Rasad gelar Maharaja, Sultan bin Sultan Leman gelar Sultan Palidin, dan Putih Siti Rabi'ah yang berasal dari kota Gadang. Kemudian di Sumatera Barat ayahnya menjabat sebagai penasehat sultan. Kemudian Muhammad Yamin ini dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sa'dah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Pajang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Kemudian Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kalipaten Pakualaman, putra dari GPH Sujaningrat dan cucu dari Pakualan ya. Jadi dengan materi ini lebih jelas kita nanti ada
sebuah video yang kalian nonton yang lebih sempurna dari video itu, nanti harus kalian pahami dari video itu ya.
Coba setelah kita menonton video yang barusan, kalian sudah mengamati ataupun menonton video apa yang bisa kalian pahami dari video tersebut? Bisa Imam? Bisa coba Imam? Adanya jiwa patriotisme. Ya, ada jiwa patriotisme. Apa itu jiwa patriotisme? Sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, berarti pahlawan kita berani berkorban
dan pantang menyerah demi memperjuangkan kemerdekaan ataupun demi bangsa dan negara ya. Yang lain bisa dipahami dengan video yang sudah kita nonton? Bisa ya, mengenai dengan pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian sekarang kita kerjakan LKPD. Kelompok sudah Ibu bagikan yang kemarin, ada 4 kelompok ya. Sekarang kita coba duduk berkelompok masing-masing, kita kerjakan LKPD-nya. Jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Coba perhatikan tugas yang ada di LKPD-nya masing-masing ya. Coba diperhatikan sama-sama. Jadi di sini tuliskan 3 tokoh pergerakan nasional beserta perannya masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berarti di situ yang kalian kerjakan dalam satu kelompok, tolong dicari 3 tokoh ya, 3 tokoh pergerakan nasional. Kemudian nanti apa peranannya masing-masing dari tokoh tersebut. Tolong kerjakan sama-sama ya. Kalau jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan sama Ibu kembali. Ada yang kurang jelas, coba. Coba mana yang kurang dipahami? Coba.
Kalau ada yang kurang jelas tanya ya sama ibu. Ya, sudah dipahami ya. Coba yang lain. Saya jawab dulu. Coba ada yang kurang dipahami mana? Ini ya, berarti kurang dipahami ini ya. Coba apa lagi? Yang mana? Sebentar ya. Apa? Coba yang mana kurang jelas? Semua. Ya, semua ditempel. Nanti baru satu presentasi. Ya, boleh Pak. Presentasinya pun juga. Coba kerjakan sama-sama ya. Berarti nanti kalau sudah siap, kita tempel dulu sama-sama di papan tulis, baru kita presentasi. Coba. Ini ya. Apa? Berarti udah, kalau udah dipahami ya kerjakan langsung ya. Ya Bu. Ya. Ini ada lemnya. Coba. Coba ini ada lemnya, bagi ya sama kawannya. Gunting ada juga, Mbak. Udah leleh dong, Mbak. Oh. Iya. Mana? Coba. Ini aja. Ini ya. Ya. Ya, berarti sudah bisa dipahami nih. Ya. Coba sudah dapat kan para pahlawan nasional? Berarti dalam satu kelompok yang harus dicari 3 tokoh pahlawan.
Coba tajwid pagi. Mana? Coba mana yang belum bisa dipahami? Ini ya. Yang nomor yang mana? Berarti kalau nanti di apa? Ada ditempel tokohnya, jangan lupa di sampingnya ada peranannya ya. Coba. Ya Allah. Kenapa begitu? Udah digunting ya? Udah. Udah digunting ya? Udah. Coba ini ada perlu digunting. Jawi ya. Coba Ahmad Subarjo, udah siap peranannya? Udah. Yang lain dikerjakan langsung ya. Ada seninya juga ah.
Coba ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, berarti hampir siap juga ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Satu mana? Satunya mana? Pinjam gunting. Oh, pinjam gunting yang bentar. Satu. Ada masakan orang. Coba kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa-siapa saja tokoh pahlawan yang sudah kalian dapatkan? Sultan Syahrir, Soekarno. Siapa lagi? Ahmad Subarjo ya. Sudah dapat 3 ya. Jadi di situ jangan lupa nanti perannya masing-masing. Ini kelompok berapa? 2. Oh, kelompok 2. Siapa-siapa saja yang sudah kalian dapatkan tokoh pahlawannya? Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin. Berarti sudah kalian dapatkan 3-nya tokoh pahlawan nasional. Nanti jangan lupa di situ ada peranannya masing-masing. Peranannya masing-masing di situ pasti berbeda ya peranannya ya. Ya, berbeda. Ini kelompok 1 ya. Ya, sudah dapat peranannya? Sudah. Ada tulis nama kelompoknya masing-masing? Sudah ya.
Kelompok 3 begitu juga, jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Coba Maulina ya. Ini kelompok 1. Jangan lupa ya, tulis nama kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 2? Sudah tulis nama kelompok? Sudah. Kalau misalnya sudah kalian kerjakan, tolong dipahami ya kembali. Mungkin nanti ada yang keliru ataupun kesalahan, bisa diperbaiki. Kenapa ya? Bagaimana, ada yang sudah siap? Yang kelompok lain? Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Tolong dikerjakan kembali. Coba dicek kembali mana ada yang keliru sebelum kita presentasi. Kelompok 1 sudah siap, waktu tinggal 2 menit lagi. Kalau sudah siap,
ya. Coba hasil kelompoknya ditempel dulu di papan tulis ataupun di depan, nanti baru kita presentasi. Di bawahnya nggak ditempel, di tengah aja. Mana? Di bawah. Sini lagi tempel. Sini satu lagi di tengah. Bagi dua, coba. Sini satu lagi. Bisa. Ini sudah ditempel keempatnya kelompok. Kemudian kelompok mana yang presentasi duluan? Satu. Ya, coba maju. Yang lain, kelompok lain coba diperhatikan ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik dan rekan-rekan saya. Nama saya Abdul Warfan. Nama saya Maya Putita. Saya Maulina. Itulah anggota dari kelompok kami. Baik, saya sebagai perwakilan akan membacakan LKPD dari kelompok kami. Tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Peranan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah seorang bapak proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh pergerakan nasional. Ia merupakan pemimpin Coba kembali ya.
Di sini dibaca, nanti ditunjuk. Baik. Nama tokoh yang pertama Insinyur Soekarno. Peranan Insinyur Soekarno yaitu Insinyur Soekarno adalah seorang bapak proklamator dan Republik Indonesia pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh pergerakan nasional. Ia merupakan pemimpin karismatik yang berperan penting dalam pergerakan nasional dan memainkan peran sastra dan perjuangan kemerdekaan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Sultan Syarif. Peranan Sultan Syarif adalah salah seorang tokoh pergerakan dan negarawan yang menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama dan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam membuat proklamasi kemerdekaan dapat terlaksana. Tokoh yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Peranan Ki Hajar Dewantara adalah salah seorang pendidik terkenal dan pendiri Taman Siswa, lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan untuk Indonesia. Inilah hasil kerja kelompok dari kelompok 1 yaitu kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan hasil kerja kelompok kami? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh pahlawan terkenal. Manakah dan tahun berapakah Insinyur Soekarno lahir? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah I.N. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Apakah bisa diterima? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sofia Temiza dan rekan-rekan saya. Saya Baris. Saya Reza. Nama saya Zakia Wafira. Nama saya Reisha Mawida. Nama saya Cutirma. Baik, saya membedakan hasil kerja kelompok kami. Coba Sofia Temiza, kalau saat presentasi kan ini ada Muhammad Atas, ditunjuk dulu ya mana tokohnya, nanti baru ke peranannya. Begitu juga nanti Ahmad Subarjo ya, ditunjuk dulu mana tokohnya. Yaitu 3 tokoh pergerakan nasional serta peranannya masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Hatta, berikut gambarnya. Dan peranannya adalah seorang wakil presiden pertama Indonesia. Ia memainkan peran penting dalam menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan yang kedua ada Ahmad Subarjo. Berikut gambarnya. Peranannya adalah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama awal masa kemerdekaan, dan ia bertanggung jawab dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia agar kemerdekaan diakui oleh dunia internasional. Dan yang ketiga ada Muhammad Yamin. Berikut gambarnya. Dan peranannya, Muhammad Yamin merupakan tokoh pemuda yang pertama kali menyampaikan gagasan atau ide tentang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan dia juga merupakan salah seorang pelopor lahirnya Sumpah Pemuda. Dari hasil presentasi kelompok kami, adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Pertanyaan, Muhammad Yamin adalah salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia yang ahli di beberapa bidang. Sebutkan di bidang apa
Apakah beliau? Terima kasih. Kami langsung Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Beliau di bidang sejarawan, sastra, budayawan, politik, dan hukum. Apakah bisa disimak? sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Belum. Coba selanjutnya kelompok mana? Ya. Kelompok 3. Bukunya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kisah Dua dan nama saya bernama saya Alisa Zahra. Saya Muhammad Fadli. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Menurutnya, tiga tokoh pergerakan nasional beserta peranan dunia masing-masing dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Sultan Syahrir. Ini adalah gambarnya. Sultan Syahrir adalah salah seorang tokoh pergerakan dan negarawan yang menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama. Dia merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam membuat proklamasi kemerdekaan sampai terlaksana. Tokoh yang kedua ialah Insinyur Soekarno. Ini gambarnya. Insinyur Soekarno adalah salah seorang wakil proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno adalah salah satu tokoh pergerakan nasional yang merupakan pimpinan karismatik yang berperan penting dalam pergerakan nasional dan memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Dan yang ketiga ada Ahmad Suparjo. Ini gambarnya. Ahmad Suparjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama awal masa kemerdekaan. Dan dia bertanggung jawab dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang agar kemerdekaan diakui oleh dunia internasional. Dari presentasi kami yang tadi, ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Sejak kapan dia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia? Baik, kita akan waktu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sejak 14 November 1945 sampai 20 Juni 1947. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, ini presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah mempresentasikannya. Kemudian dilanjutkan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tokoh yang ketiga adalah Ki Hajar Dewantara. Ini adalah gambar tokoh Ki Hajar Dewantara. Peranannya Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik terkenal dan pendiri Taman Siswa, lembaga pendidikan yang bertujuan memberikan akses pendidikan. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan pertanyaan ke kelompok 4. Siapakah nama lengkap Ki Hajar Dewantara Adam pada tahun berapakah dia lahir? Baiklah, terima kasih. Berikan kami sedikit waktu untuk berdiskusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nama lengkap Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir 2 Mei 1889 di Padipaten, Pakualaman, Yogyakarta. Apakah kelompok 1 dapat terima? Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ataupun hasil kerja kelompok pada kelompok 4. Kemudian hasil pembelajaran kita ada yang bisa memberikan kesimpulan. Oh, siapa namanya? Ya, bagus. Coba. Kesimpulannya adalah peranan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai pendiri argumen statistik yang menjadi cikal bakal terkait dengan Indonesia yang banyak mengerjakan pemikiran mengenai kemerdekaan. Kemudian kesimpulan kita hari ini ya adalah peranan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai pendiri argumen studi klub yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengerjakan pemikiran mengenai kemerdekaan. Kemudian kalau Muhammad Hatta, dia lahir di Minangkabau, Sumatera Barat ya. Kemudian peranan Sultan Syahrir adalah sebagai motor penggerak organisasi pergerakan pemuda. Sedangkan Muhammad Yamin juga merupakan tokoh pergerakan nasional, dan Suwardi yang disebut dengan Suryaningrat dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, pergerakan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Kemudian sampai di sini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Coba yang lain. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya, alhamdulillah ya. Kemudian berarti kita sudah mempelajari mengenai dengan tokoh nasional Indonesia. Kemudian kalian sudah bisa ataupun menguasai materi yang hari ini, menguasai materi seluruhnya.
Bagaimana? Sudah bisa ya, alhamdulillah ya. Kemudian sekarang coba kalian duduk seperti semula. Kita kerjakan soal menurut individu, ada soal 5 pilihan ganda ya. Ini ada soal pilihan ganda, tolong dikerjakan secara mandiri ya. Coba dibaca dulu ya, answer. Ini udah siap ya. Ini ada tutupnya.
Naya sudah siap? Sudah. Lazim. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. Coba nomor 2 apa jawabannya? 2. Ya, D. D ya. Coba Meli sudah siap? Sudah. Kelima-limanya sudah. Nomor 3 apa jawabannya? D ya. Sudah siap Faris? Sudah. Nomor 2 apa jawabannya? B. Paham ya? Ada. Sudah siap akhir main nih? Sudah. Sudah siap semua ya? Sudah. Kalau sudah kita kumpul lah. Coba. Sudah siap kan? Wait, warna baca.
Ya. Udah siap? Ini udah ya? Jadi tugas mandiri sudah siap mengenai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk minggu nanti kalian jangan lupa ya belajar di rumah ya mengenai dengan pembelajaran kita untuk minggu depan mengenai dengan peran tokoh-tokoh nasional daerah, ya, peran tokoh dalam daerah. Perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tadi mengenai dengan tokoh nasional ya, minggu depan tokoh daerah. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kita sama-sama membacakan doa. Jadi sebelum pembelajaran kita tutup, lebih kurang Ibu minta maaf ya dengan ada kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Lebih kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.